Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan diusung pada kajian pada malam hari ini yaitu tentang najis part yang kedua. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan kepada guru kita beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan kitab Taqriratus Sajidah bab najis. Malam hari ini saya baca an-najasatu allati tathuru bil istihalati. An-najasatu najis-najis allati tathuru yang bisa menjadi suci bil istihalati sebab istihalah. Napa istihalah niku? Al istihalatu ing qilabus syai'i. Yang dimaksud istihalah niku maleh, sesuatu itu maleh, berubah. Ay tahawuluhu, ya, berubah min sifatin ila sifatin ukhra, dari satu sifat ke sifat lain. Fatadhuru, maka bisalah menjadi suci. Bil istihalati, disebabkan istihalah tadi. Ba'dun najasati, sebagian najis-najis, tidak semua najis. Allati la tadhuru bil ghusli, yang tidak bisa menjadi suci dengan dicuci. Wa ya salasatun, ada tiga. Jadi ada tiga najis yang bisa status najisnya itu berubah. Pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Pertama, khomer. Khomer itu kemarin sudah kita bahas, najis. Ya. Tapi kalau khomer itu takhallalat, berubah menjadi semacam cuka, binafsihi, berubah sendiri.
Artinya tidak dilakukan upaya untuk mengubah, tidak dicampur atau dibagaimanakan, didiamkan aja. Nah, ini akan lebih jelas kalau diberi keterangan bagaimana apa proses kimiawinya. Ay tahawalat min sifatil khomriyati, berubah dari sifat kekhomerannya ila sifatil kholiyati, menjadi bersifat cuka, biduni idhofati ayyi syai'in, biduni tanpa idhofati, mencampur ayyi syai'in, apa saja, alaiha, terhadap khomer itu. Jadi khomer, ginilah gambarannya, gambaran sederhana. Khomer, arak, nggih, terus didiamkan di dalam satu tempat. Mungkin bisa lama, berhari-hari, lalu kemudian kekhomerannya itu hilang. Sifat kekhomeran itu apa? Sifat memabukkan. Ya gampangnya begini, mungkin kalau sebuah khomer itu diperiksa di laboratorium mengandung alkohol, kandungannya misalnya ada 10%. Dibiarkan di botol terbuka, digledake pirang-pirang dino, baru terus tidak lagi memabukkan. Tidak lagi. Jadi alkoholnya itu mungkin menguap dengan sendirinya. Nah, karena saya bukan ahli kimia, ya nerangkene ya hanya itu aja berdasarkan kalimat yang ada di fikih ini. Itu yang pertama, khomer idza takhallalat binafsiha. Khomer dadi cuka. Sebaliknya ada makanan atau minuman yang kalau didiamkan terus nanti akhirnya malah mengandung alkohol. Bisa bahaya itu. Nah, itu lain pembahasannya. Yang kedua, jildul maitati idza dubira. Yang kedua, kulit bangkai. Ingat, bangkai itu binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i. Nah, karena tidak disembelih secara syar'i, maka dia najis. Termasuk yang najis itu lulangnya, kulitnya. Tapi kalau kulit itu didubiro, disamak, bahasa umumnya disamak itu gimana? Pokoknya kulit ya, kalau sampean saksikan kulit sapi, kulit kambing, waktu penyembelihan di Idul Adha. Lalu kulit itu kan dibeli oleh tukang kulit. Dan di tukang kulit itu dia lakukan yang namanya disamak. Kalau ada kulit binatang yang sebetulnya itu binatangnya mati maitah. Tapi kalau kulitnya disamak, kulit itu bisa menjadi suci. Makna dabghi, maksud dari nyamak itu apa? Izalatu fadolatil jildi, menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit itu. Bikhirrifin, kalau alat tradisional namanya khirif, dengan bahan yang pedas. Walau karena najisan, meskipun bahan yang dipakai untuk menghilangkan, mengkeringkan itu, untuk menyamak itu, meskipun najis nggak apa-apa. Misalnya kotoran burung.
Fayadhuru maka sucilah kulit maitah yang disamak itu zahiruhu wa batinuhu. Nah, keterangan lebih lanjut, dhabitul jildi, pelanggerane kulit alladzi yathuru yang bisa menjadi suci bidabri dengan sama, yaitu alladzi najusa bil mauti, kulit yang menjadi najis karena mati, aisara bisa babil mauti najisan. Artinya kulit itu disebabkan karena kematian binatang itu, maka kulit itu najis. Nah, fala yathuru maka tidak bisa suci jildul kalbi wal khinziri, kulit anjing dan kulit babi. Kenapa? Linajasatihima qoblal mauti, karena dia sudah najis sejak sebelum mati. Jadi ini kan definisinya itu kulit dari satu binatang yang mati kan menjadi najis karena mati sendiri binatangnya atau tidak disembelih dengan cara yang benar. Nah, kalau kulit ini didibal, maka semula dia itu najis karena mati menjadi tidak najis. Tapi kalau anjing dan babi, dia sudah menjadi najis sejak sebelum mati. Masih hidup pun najis. Kesimpulannya begini, kulit-kulit yang kemudian menjadi bahan gunaan, seperti sepatu, sendal, sabuk, apalagi topi, tas yang mewah itu mesti kulit itu. Nah itu berarti sudah menjadi tas itu sudah dilakukan adabu. Ya, sudah dilakukan mensama. Itu sudah enggak najis. Tapi kalau diperiksa kulit ini kulit apa, ternyata kulit itu adalah kulit anjing atau kulit babi, maka barang gunaan itu tidak boleh dipakai karena najis. Jadi kalau kulit selain anjing dan babi, meskipun bangkai tadinya, itu menjadi kulit yang bisa menjadi suci. Kayak kulit ular, enggak apa-apa. Ular itu kan sebetulnya ghairu makulil laham, tidak boleh dimakan. Tapi kalau ada ular mati kemudian diambil kulitnya, disamak, ya kalau sekarang samak itu di pabrik itu mesti prosesnya modern ya. Kalau zaman dulu kulit itu dikeringkan itu dengan cara tradisional saja bisa, apalagi dengan cara modern. Jadi kulit binatang yang meskipun tidak boleh dimakan, kalau sudah jadi kulit yang disamak, dubiro, maka itu sudah jadi suci. Yang tidak bisa disamak menjadi suci itu kulit anjing, kulit babi. Alamatu toharotil jildi ba'dad dabri, ukuran bahwa sebuah kulit itu sudah suci setelah setelah disamak itu apa ukurannya? Dobitnya apa? Yaitu biusuli ila halatin, sampai pada keadaan bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihi an-natsnu. Sampai pada keadaan ketika kulit itu direndam, misalnya bahan sepatu ya, atau mungkin sudah menjadi sendal. Coba Anda rendam di air.
Kalau direndam di air itu lam ya'ud ilaihi an-natnu, tidak menyebabkan busuk. Itu berarti kulit disamak sudah benar, sudah suci. Tapi kalau ada sendal, sepatu yang dikum kok terus mambu, busuk. Nah ini berarti penyamaannya, menyamaknya itu belum sempurna. Dulu saya sering menemukan ya, sepatu-sepatu yang harganya murah gitu loh. Angger dinggo ki mambu ning nggon sikil. Nah ini mencurigakan ini. Mungkin sepatu itu kulit proses penyamaan kulitnya tidak matang, tidak sempurna. Sudah dua ya, jadi ada najis yang bisa menjadi suci bil istihalati karena maleh. Yang pertama khomer maleh jadi cuka. Yang kedua kulit binatang yang sebetulnya najis karena mati bangkai, tapi bisa disamak menjadi bahan gunaan yang suci. Yang ketiga masoro hayawanan. Ada najis yang kemudian bisa memunculkan hewan. Ngerti maksudnya? Najis kemudian melahirkan hewan. Nah, kadudi seperti ulat alladzi yakhruju min jifatil hayawani. Ulat yang keluar dari bangkai hewan. Ulatnya itu enggak najis. Ya bawa kotor, harus dicuci, itu betul. Jadi kalau ada ayam mati busuk, kan terus keluar ulatnya. Nah ulatnya itu termasuk yang sesuatu yang najis menjadi suci bil istikhalah. Maleh. Jadi dari bangkai iwak, bangkai ayam, bangkai apa saja yang kemudian membusuk, lalu kemudian keluarlah ulat, maka ulat itu barang yang tathur, suci. Sudah ada pertanyaan, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, saya seorang wanita, ketika ada wanita hamil. Wanita apa? Wanita hamil. Hamil. Terus flek keluar darah, apakah harus mandi atau tidak? Wanita hamil kemudian flek. Nah itu darah apa definisinya itu? Ya, kita definisikan dulu itu darah apa? Kan ada darah itu men, ada darah itu nifas, ada darah itu wiladah karena melahirkan, dan ada darah itu namanya istihadhah karena kelainan penyakit. Ya itu berlakulah hukum sesuai dengan hukum itu. Nah saya ini karena enggak ahli kebidanan lah itu apa? Ya mudah-mudahan saja itu ya darah najis. Ya najis lalu kemudian orang itu harus membersihkan bagian-bagian yang kena najis itu. Tapi tidak menjadi penyebab kewajiban mandi. Jadi kemarin wajibnya mandi karena apa itu tidak termasuk. Ya cukup dibersihkan saja. Wonten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, apakah air liur kucing yang masih hidup itu najis? Kalau najis, kalau memegang kucing, apakah harus bersuci? Matur suwun. Air liur.
Kalau air liur itu kemarin bagian dari najasa, itu kan dam alkoy walkoy. Nah, kalau air liur itu air liur apa tadi? Kucing. Ya pokoknya tetesan lah, iler ya maksudnya ya. Walabun malayal galu asyari wairil makul idza infasolah ala hayati wal mau asail idza kharja minal ma'idati. Tidak termasuk najis. Ya cuma kucing itu yang pasti najis itu dari belakangnya itu. Apa yang keluar dari tuburnya itu atau keluar dari kubulnya kencing. Tapi kalau air liurnya enggak. Sampun. Aksamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Cara mengatasi, cara membersihkannya. Al-ula an-najasatul mughalladhah. Ini sudah biasa didengar, sudah biasa dipahami di pelajaran-pelajaran madrasah atau di SD. Ya. Najis itu ada 3, cara mencucikannya macam-macam, beda-beda. Yang pertama namanya an-najasatul mughalladhah. Najis mughalladhah. Yang kedua an-najasatul mukhaffafah. Kebalikan mughalladhah, najis yang ringan. Mughalladhah itu berat. Dan yang ketiga an-najasatul mutawassithah. Najis kelas tengah antara mughalladhah dengan mukhaffafah. Al-ula an-najasatul mughalladhah. Najis mughalladhah wa hiya najasatul kalbi wal khinziri. Najis anjing dan babi wa far'i ahadihima atau keturunan dari keduanya. Dari salah satu dari 2 itu. Sababut tasmiyati bil mughalladhati. Kenapa disebut mughalladhah? Li'anna syari'a ghalladha fi hukmiha. Karena syari yang punya kewenangan menetapkan syariah atau gampangnya agama kita ghalladha fi hukmiha. Memberikan cara yang berat dalam soal hukumnya najis itu. Ya, karena abot dan caranya juga kompleks, maka itu lalu disebut mughalladhah. Kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkannya bagaimana? Tadhurun najasatul mughalladhatu bisab'i ghuslatin. Najis mughalladhah bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan itu ba'da izalati ainiha, setelah dibuang dulu. Setelah dibuang, dihilangkan. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu biturabin, dicampur dengan pasir atau debu. Wal afdol, yang paling afdol ayakuna wad'ut turab, meletakkan pasir atau debunya itu fil ghuslatil ula, pada basuhan pertama.
Hatta law asobahu rasyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha. Sehingga turab itu tidak akan memercik pada basuhan-basuhan yang sesudahnya. Fayaghsilu, maka disucikan atau dibersihkan, digebyur ma asobahu bil ma'i, dengan air, dunat turabi, dengan tanpa. Jadi maksudnya kalau sudah pertama dicampur turab, maka selanjutnya nggak harus dicampur turab. Bi ada dima bakya minal ghuslat. Jadi kalau 7 dicampur turabnya sekali, 2 kali boleh nggak? Boleh, minimal sekali. Maka basuhan yang selanjutnya yang 6 itu ya nggak harus pakai turab. Walidzalika salatu kaifiyatin, ada 3 cara, silakan pilih salah satunya cara mensucikan najis mughaladhah. Jadi kira-kira para santri ini mau ketemu dengan perkara, dengan peristiwa najis mughaladhah enggak toh? Ya mungkin saja. Ya. Kalau Anda berada di satu tempat yang sesek, zaman dulu itu pasar itu suka ada anjing itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ya. Itu kalau kemudian anjingnya menjilat-jilat celanamu atau kakimu ya, tanpa diketahui sebelumnya, nah, itu Anda bertemu dengan peristiwa najis mughaladhah ini. Kalau terjadi begitu, atau begini, ada orang jadi pembantu di keluarga yang punya anjing, dia belum bisa mendapatkan pekerjaan lain. Ya, dia sih sudah berusaha untuk tidak tersenggol dengan anjingnya, tapi ya keterbatasan orang bisa saja. Lalu kena jilatan anjing atau kena apanya anjing gitu. 3 cara itu, cara yang pertama, mazjul ma'i biturabi, air dicampur dengan turab. Jadi misalnya ember kecil, ada airnya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam ember kecil yang ada airnya itu pasir, diudek, hatta yatakaddar, sampai keruh airnya itu. Jadi air keruh dengan pasir. Tsumma wad'uhu ala mahallin najasati. Kemudian air yang keruh itu diletakkan, digebyurke ke tempat yang kena najis. Kalau tempat itu kaki, ya kakimu. Kalau tempat itu celana, ya celana itu. Jadi caranya pertama, saya ulang, air dicampur pasir, kemudian diletakkan air yang keruh dengan pasir itu ke dalam, kepada mahallun najasah, tempat yang kena najis. Wa ya al-afdol, ini yang paling afdol. Nah, cara yang kedua dan ketiga, yang kedua wad'ut turab ala mahallin najasah, meletakkan turab, pasir ala mahallin najasah. Jadi ora dicampur banyu, tapi pasir kering itu diwur-wurke, ya, ke tempat yang kena najis. Summa sabbul ma'i fawqahu, kemudian baru dikebyur, disiram. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, sabbul ma'i ala makanin najasati, mengalirkan air atau mengucurkan air di tempat yang kena najis mughaladhah tadi. Tsumma wad'ut turab fawqahu, kemudian baru ditaburi dengan
turab. Jadi pertama, ya saya ulang, yang terbaik, yang terafdol, air campur turab, gebyurke, ke tempat yang kena najis. Yang kedua, turab dikebyurke ke tempat yang kena najis, baru kemudian air disiramkan. Yang ketiga, nyiramkan air ke tempat yang kena najis, baru kemudian ditaburkan turabnya. Ini yang terbaik yang pertama. Jadi cara yang pertama itu. As-saniyatu yang kedua, an-najasatul mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Sababut tasmiyati bil mukhaffafati, kenapa kok disebut mukhaffafah? Lianna syari'ah khaffafa fi hukmiha, karena hukumnya ringan, maka disebut mukhaffafah. Wa ya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin. Najis mukhaffafah itu najis yang memenuhi 4 syarat. Ayyakuna baulan, berupa kencing, baul. Yang kedua, ayyakuna min sobiyin. Baul itu baulnya anak kecil laki-laki. Wa hikmatul farqi baina bauli sobi was sobiyati at-ta'abudu. Kenapa dibedakan antara kencingnya balita laki-laki dengan balita perempuan? Itu at-ta'abudu. Itu hikmahnya ya semata-mata pertimbangan ibadah. Ya wis ngono kuwi, terima saja. Liwurudin nasi, karena ada nas. Ya, nas berupa hadis yang menyatakan itu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Wis pokoknya kita terima saja itu li ta'abudi, semata-mata karena pertimbangan ta'abudi. Ta'abudi itu jadi wis paketnya kayak gitu itu. Yang ketiga, Allah yablughu sobiyu haulaini sanataini. Cah cilik, pipise cah cilik kui belum sampai umur 2 tahun. Allah yut ama, anak itu tidak diberi makan wairol labani, selain susu. Litagodhi, jadi dia tidak makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Fa idza ikhtalla syartun, kalau satu saja syarat yang 4 itu tidak ada, min hadhihi syuruti fa najasatuhu mutawassitatun, maka najisnya statusnya tidak lagi najis mukhaffafah tapi najis mutawassithah. Jadi ada anak kecil usianya baru setahun tapi dia perempuan. Ada anak kecil usianya baru setahun, dia laki-laki tetapi dia sudah mengkonsumsi makanan selain ASI. Kaifiyatu izalatiha, cara mensucikan najis mukhaffafah itu ya karena ringan, maka caranya ringan. Tadhuru birisyil ma'i alaiha ma'al ghalabati. Cukup dengan memercikkan air, ya, memercikkan air di tempat atau alat yang terkena najis itu ma'al ghalabati, tapi supaya rata. Wa izalati ainiha, tetapi juga harus dihilangkan ainnya. Ya, kalau yang namanya pipis kan teles. Kalau masih ada telesnya berarti ada ainnya. Ya harus hilang dulu telesnya.
Saya tidak membayangkan ya, mungkin pipisnya anak kecil sekecil ini yang belum mimi selain ASI itu mungkin kira-kira ora pesing ya. Pesing itu kalau sudah makannya macam-macam, buah, bubur, apalagi anak kecil dikasih pecel, wah. Asali satu, yang ketiga an-najasatul mutawassithah. Najis mutawassithah wa ya sairun najasati, ya najis yang lain. Yang sudah disebut itu kan al-kalbu, al-khinziru, kemudian najis mukhafafah itu najisnya anak, bayi, laki-laki. Selain itu, ya berarti najis mutawassithah. Sebabut tasmiyati bil mutawassithati, sebabnya apa kok disebut mutawassithah? Lianna syariat tawassato fi hukmiha. Karena syari itu dalam menetapkan hukum itu maupun cara membasuhnya itu tengah. Tawassut, ora abot, ora ringan, berarti tengah. Watang qasimu hadhin najasatu ilal qismaini. Najis mutawassithah ada dua. Pertama najasatun hukmiyatun, najis mutawassithah yang berbentuk hukmiyah. Wa ya alati la launa wala riha wala ta'ma lah. Jadi najis mutawassithah tapi ora ono rupane, warnane ki ora ono. Jadi ibarat pipis itu pipisnya putih lalu kemudian mengenai popok sing putih. Ini jadi ada najis tapi nggak bisa dilihat, itu namanya hukmiyah. Statusnya najis tapi tidak bisa dilihat. Sababut tasmiyati bil hukmiyati. Kenapa disebut hukmiyah? Li anana hakamna alal mahalli binajasatin biduni wujudi sifatin min sifatiha. Lianana hakamna, karena kami ini menghukumi alal mahalli, di tempat binajasatihi dihukumi dengan najis tetapi tidak ada wujud sifat-sifatnya, la launa wala riha wala ta'ma. Jadi kalau ada najis, kalau saya menghukumi begini, kira-kira itu mutawassithah, hukmiyah itu kalau sampean jalan di gang atau di jalan raya juga bisa. Kemudian ada kuda yang buang air kecil. Cara wong ki pipis, kuda kan pipis kan keracak. Diperkirakan itu nyiprat mengenai sandalmu atau mengenai kakimu atau mengenai celanamu, celana yang bagian bawah. Tapi didelok ora ono. Jadi dilihat tuh nggak ada wujudnya. Baunya yang enggak, diambu-ambu ya ora pesing. Tapi kemungkinan nyiprat itu, karena dekatnya jarak. Nah, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Kalau uyuhe jaran dirasa kayak gini piye? Yo. Yo rasa uyuh. Kaifiyatu izalatiha, cara mensucikannya tadhuru bijaroya nilma'i alaiha, caranya ya cukup mengalirkan air saja. Jadi mengalirkan air itu gimana toh? Kalau air itu mengalir melalui keran, lah celanamu tadi yang kamu itu tidak bisa melihat wujud najis tapi kemungkinan nyiprat.
maka cukup celana itu bagian bawahnya disemprot dengan keran itu. Ya. Tapi kalau ada wujudnya, teles, ya itu bukan hukmiyah. Ya, bukan hukmiyah. Itu nanti jadinya najasah ainiyah. Wa ya alatilaha launun au rihun au ta'mun. Najis yang ada rupanya, ada baunya, dan ada rasanya. Jadi hukmiyah itu enggak kelihatan, tapi kalau ainiyah itu ada wujudnya. Nah, wujud itu paling tidak itu tadi, laun, rih, ta'am. Kaifiyatu izalatiha, bagaimana cara menghilangkan najis mutawasitoh ainiyah ini? Ghusluha bil ma'i, dicuci dengan air hatta tazula awsafuha, sampai dengan hilang sifat-sifat yang tiga itu. Al-laun, warih, wat-ta'am. Fa idza zalatin najasatu bi ghuslatin, kalau najis tersebut bisa hilang dengan satu kali cucian, kafat, maka cukup. Wa yusannu ziyadatu saniyatin wa salisatin. Sunnah menambah yang kedua dan ketiga, kalau yang pertama sudah hilang. Dan selanjutnya, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.